Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syariel Armasa Pramanta dengan NRP 106119100074. Mahasiswa Departemen Statistika Bisnis, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Intan. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang kuliah Bahasa Indonesia dari awal hingga akhir. Untuk materi yang pertama merupakan etika publikasi internasional. Publikasi internasional merupakan salah satu luaran dari sebuah riset yang membentuk artikel artikel jurnal atau artikel conference berskala internasional dan diakui internasional. Yang kedua, etika tata nilai yang bersifat kualitas berkaitan dengan integritas lebih rumit, conduct dan misconduct. Banyak kasus dan selalu berkembang serta berkaitan dengan penulis, penerbit, editor, dan reviewer, dan sponsor. Untuk plagiasi, plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya tanpa menyatakan sumber. Lingkup perilaku pada yang pertama mengacu pada istilah, kata, kalimat, dan tanpa menyebutkan sumber. Pada yang kedua mengutip acak istilah, kata, kalimat tanpa sumber yang memadai. Yang ketiga menggunakan sumber gagasan, pendapat tanpa sumber yang tepat. Yang keempat, merupakan merumuskan kata atau kalimat sendiri dari sumber kata kalimat tanpa sumber yang memadai. Yang kelima, dan yang terakhir, merupakan menyerahkan karya ilmiah yang dihasilkan sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai. Salah satu pencegahan plagiasi yang pertama, pimpinan PTN mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa. Dosen atau peneliti kependidikan yang berisi pada pencegahan dan penanggulangan plagiat. Pada yang kedua, pimpinan PTN menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkuh untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni. Ya, dosen atau departemen meminta dosen untuk memberikan sanksi mengenai kebenaran plagiat oleh mahasiswa. Pada penanggulangan dosen atau peneliti atau tenaga kerja, pimpinan PTN membuat persandingan antara karya ilmiah dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan dengan karya ilmiah yang diduga sebagai sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan. Yang kedua, pemimpin PTN meminta senat akademik untuk memberikan pertimbangan mengenai kebenaran plagiat. Pada sanksi, mahasiswa akan dikenai sanksi pada pasal 10 ayat 4 dengan sanksi teguran, peringatan tertulis, dan penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa dan lain-lain. Pada seorang dosen, dosen terkena pasal 11 ayat 6 dengan sanksi teguran, peringatan tertulis, penundaan pangkat, dan jabatan akademik atau fungsional, dan lain-lain. Referencing. Pada yang pertama, cara meredukasi plagiat. Yang kedua, menyusun dan merawat data. Yang ketiga, memenuhi gaya selinking. Yang keempat, salah satunya dengan Zotero. Orisinalitas hasil riset kepengarangan perlu ada agreement antara pengarang dan saksi. Yang kedua, bekerja dan atau berkontribusi berhak menjadi pengarang. Yang ketiga, kontribusi terbanyak merupakan pengarang utama. Yang keempat, dosen pembimbing merupakan pengarang. Pada ucapan terima kasih, yang pertama kontribusi minimum yang kedua untuk memberi dana atau sponsor, yang ketiga membantu analisis atau memberikan masukan atau melakukan proofreading. Ya, ketiga itu merupakan bentuk ucapan terima kasih. Pada materi yang kedua merupakan pereferensian. Pada karya tulis ilmiah merupakan berisi informasi aktual dapat dipertanggungjawabkan, mengandung dialog, keilmuan, dan disajikan secara sistematis serta sesuai dengan kaidah yang berlaku. Pada tahap awal menulis, yang pertama mencari sumber yang kredibel, yang kedua membaca, yang terakhir menyusun kerangka karangan. Pada artikel jurnal ilmiah, yang pertama harus aktual, yang kedua harus mudah ditelusuri, yang ketiga mudah didapat, yang keempat jumlah halaman relatif sedikit.
Langkah mencari sumber referensi ada 4. Yang pertama kita harus menentukan topik, yang kedua mencari artikel atau buku tentang topik tersebut, yang ketiga pilih dan baca artikel atau buku yang sesuai, yang keempat gunakan kata kunci untuk mencari referensi yang lebih tepat. Sumber referensi daring artikel jurnal ilmiah seperti penerbit merupakan PPI, ITS, Science Direct, Tan Online, dan lain-lain. Pengindeks jurnal ilmiah seperti DOAJ, ORCID, Google Scholar, dan Scopus. Pra penulisan ada 3 macam. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang, permasalahan, dan pendekatan. Yang kedua, penutup, kesimpulan, dan saran. Yang ketiga, pengembangan masalah merupakan pola alamiah dan pola rasional. Pada materi yang ketiga, menulis karya ilmiah. Proses menulis ada beberapa hal. Yang pertama, pemilihan dan pembatasan masalah. Yang kedua, pengumpulan bahan. Yang ketiga, penyusunan bahan. Yang keempat, pembuatan kerangka. Yang kelima, penulisan naskah awal. Yang keenam, revisi. Dan yang terakhir, penulisan naskah akhir. Untuk menulis, kita harus menjabarkan ide ke dalam bentuk tulisan, kemudian dirangkai menjadi salah satu tulisan yang utuh. Syarat untuk menentukan judul merupakan singkat, provokatif, dan relevan dengan isi. Ciri-ciri tulisan ilmiah merupakan menyajikan fakta, cermat dan jujur, tidak memihak, sistematis, mengesampingkan pendapat, sungguh-sungguh, tidak bercorak debat, tidak pernah membujuk, tidak berlebihan. Dan untuk asas menulis karya ilmiah, yaitu keep sentence short, yaitu gunakan kalimat pendek, prefer the simple to the complex, pilih sesederhana mungkin daripada rumit. Yang ketiga, prefer the familiar word, pilih kata-kata umum. Yang keempat, avoid unnecessary word, hindari kata yang tidak perlu. Put action in your verbs, beri tindakan dalam kata kerja. Write like you talk, menuliskan seperti Anda bercakap. Use term your reader can picture, pakai istilah agar pembaca dapat menggambarkannya. Tie in with your reader experience, kaitkan dengan pengalaman pembaca. Make full use of variety, manfaatkan sepenuhnya keanekaragaman. Write to express not impress, menulis untuk mengungkapkan, bukan untuk mengesankan. Pada materi yang keempat merupakan Cambridge Handout. Langkah penulisan akademik, yaitu judul, penulisan afiliasi, merupakan merefleksikan masalah penelitian. Yang kedua, abstrak, merupakan merangkum, memberikan informasi mengenai tujuan penelitian, masalah metode penelitian, temuan, dan implikasi. Yang ketiga, theoretical background atau literature review, merupakan menyampaikan masalah, tujuan penelitian, menjelaskan pentingnya penelitian, serta menyampaikan perumusan penelitian, dan lain-lain. Yang keempat, metode penelitian konteks, prosedur data, analisis, dan pengolah data, yaitu memberikan informasi pendekatan penelitian, memberikan informasi mengenai setting, dan subjek penelitian, dan lain-lain. Untuk langkah penulisan akademik, pada yang pertama, temuan penelitian harus ada jawaban pertanyaan penelitian, tampilan data serta penjelasan merupakan menyampaikan data dengan contoh mengacu pada pertanyaan dan memberikan jawaban, serta memberikan komentar pada data. Yang pertama, pembahasan, yaitu menyampaikan ringkasan temuan, mengaitkan temuan teori dengan penelitian lain, membuat rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, implikasi praktis, yaitu untuk kepentingan profesional dan pedagogik sebagai hasil pemikiran dan penelitian. Yang terakhir, daftar rujukan merupakan mendokumentasi rujukan dan situasi yang dipakai. Berikut merupakan case study report register. Seperti abstrak mempunyai beberapa contoh berikut. Yang kedua, landasan teori juga mempunyai beberapa contoh. Yang ketiga, metode juga mempunyai beberapa contoh. Untuk temuan, ada beberapa contoh yang harus kita lihat, yaitu analisis menunjukkan, dan lain-lain. Pembahasan mempunyai beberapa contoh, dan implikasi. Untuk daftar rujukan harus sesuai dengan standar APA. Berikut merupakan presentasi saya terkait mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Intan. Saya Muhammad Sahril Anmasa dengan NRP 106119100074, mahasiswa Departemen Statistika Bisnis, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf.
Terima kasih.